Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Nesya Cake, channel yang selalu menampilkan dekorasi cake hias yang simple dan sederhana ya. Dan pastinya mudah ditiru juga untuk para pemula yang sedang belajar mendekor cake ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport channel ini, semoga tidak pernah bosan ya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, dan semoga dilancarkan di segala hal apapun juga ya. Di video kali ini aku akan mendekor dengan tema karakter Sanrio ya, yaitu Kuromi. Kuromi ini temennya dari Hello Kitty, Keroppi, My Melody, siapa lagi? Kinamorol, Pom-pom Purin, siapa lagi ya, masih banyak teman-temannya ya. Karakter Sanrio itu emang lucu-lucu gitu ya, saking banyaknya karakter Sanrio. Jadi kalau ada yang pesen itu salah satu dari karakter Sanrio, kadang aku lupa gitu ya karakternya yang mana tuh. Saking banyaknya gitu kan ya. Ya aku langsung buka Google aja gitu ya, karakter apa yang dimaksud itu, yang kayak gimana gitu. Yang karakter Sanrio itu pasti anak-anak semua suka ya dengan karakter Sanrio gitu. Di video ini kebetulan karakter Kuromi, tapi sayangnya juga ya, ini hasil printnya itu kurang kurang pekat banget gitu ya warna hitamnya. Jadi agak, kalau lebih dipekatin ini pasti agak ke hijau, atau ya mungkin agak ke hijau gitu ya, mungkin tinta printnya itu kurang bagus gitu ya. Dan di video kali ini aku kurang fokus ya dengan warna dengan warna yang aku inginkan gitu. Kok ternyata warnanya itu kan harusnya agak pink gitu ya. Ini jadi aku pakai warnanya jadi warna biru gitu. Salah ngasih warna. Ya udah aku aplikasikan lagi dengan warna pink gitu ya. Dan ini hasilnya, warna birunya sudah tertutup dengan warna pink ya. Oh iya teman-teman, bagi yang belum paham, bagi pemula sekali gitu ya, untuk menghaluskan buttercream bisa terakhir kalinya dengan memakai pisaunya itu dihangatin dulu ya, bisa direndam pakai air hangat, atau juga bisa dipanasin di atas kompor, tapi jangan terlalu panas ya, hanya sekedar hangat aja gitu. Kalau terlalu panas nanti buttercreamnya itu agak meleleh gitu ya, apalagi dengan memakai warna, nanti warna itu jadi agak bercak berair gitu ya karena meleleh gitu. Jujur aja di sini aku juga masih belajar ya, kita sharing gitu ya. Karena belajar itu tidak pernah berhenti gitu ya. Emang kita itu harus belajar dan terus belajar gitu ya. Karena aku juga menghias kue ultah ini secara otodidak gitu ya, tidak ikut kelas baking gitu ya. Jadi aku pernah ikut kelas baking hanya hanya puding jelly art gitu ya. Kalau puding jelly art aku ikut kelas baking, tapi kalau untuk kue ultah, dari kuenya, dari buttercreamnya, dari cara menghiasnya pun secara otodidak ya. Mungkin karena kita keseringan bikin gitu ya, jadi lambat laun pengetahuan kita itu bertambah gitu ya. Dengan secara tidak sadar, oh ternyata kita sekarang udah bisa bikin ini, terus bisa yang kayak model gimana gitu ya.
Jadi karena kita keseringan bikin gitu ya, makanya bagi yang para pemula jangan pernah bosan-bosan untuk terus belajar gitu ya. Karena kalau secara otodidak itu hanya kita yang bisa membangun supaya kita itu lebih bisa gitu ya. Bagaimana supaya kita itu seperti orang-orang yang sudah senior, bagaimana cara bikin kue ultah yang bagus gitu ya. Ya kalau kue ultah full cream itu ya intinya kita hanya dasar utamanya itu kita harus bisa rapi mengaplikasikan buttercreamnya itu gitu ya, sampai sebisa mungkin halus gitu ya. Ya untuk menghaluskan buttercream itu ya kita memakai pisau yang hangat gitu ya. Terkadang kita kan dari buttercreamnya itu mungkin dari mentega putihnya itu kita kan beda merek-merek juga gitu ya. Merek yang selalu kita gunakan terkadang kan tidak selamanya ready gitu ya. Kadang ada waktunya stok kosong gitu ya di toko gitu. Jadi kita memakai mentega putih bisa yang merek lain juga gitu ya. Terkadang kan hasilnya juga beda juga gitu ya. Hasilnya ada yang lebih lembut, kadang ada yang agak ngendal. Tapi meskipun beda-beda merek dan beda-beda teksturnya, kalau kita keseringan bikin, kita bisa menjadikan yang ngendal itu bisa lebih enteng gitu ya, dengan cara kita sendiri gitu. Jadi kalau untuk kita yang para otodidak itu bisa bikin buttercream yang tadinya ngendal bisa menjadi enteng gitu ya. Kita bisa mengaplikasikan supaya bagaimana buttercream itu bisa menjadi enteng gitu, enak gitu ya. Jadi tidak mengendal gitu ya. Jadi intinya kita tidak mengandalkan satu resep aja gitu ya. Soalnya kan merek-merek mentega putih itu kan beda-beda gitu ya. Terkadang beda kualitas, beda teksturnya juga gitu ya. Sekian kilasan pengalamanku dengan buttercream ya. Semoga semua yang sedang belajar dengan cara otodidak tetap semangat ya, jangan mudah putus asa. Jadi semakin kita sering belajar, nah itu ilmu pun datang dengan sendirinya dan bertambah dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalau kita sering belajar itu, kita akan menemukan ide-ide yang tidak pernah kita sadari gitu ya. Dari model, dari kita memainkan spuit gitu ya. Satu spuit pun kita akan bisa menjadikan beberapa model gitu ya. Tanpa spuit pun kita akan menghasilkan dekorasi kue yang cukup cantik gitu ya. Inilah hasilnya kue ultah Sanrio dengan topper bertema kuromi. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Dan bagi para pemula, salam satu meja putar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.